786 aku malam ini punya waktu luang. Amandamu hanya mengundang Lucy Sen untuk datang makan malam, tetapi tidak mengundang James Gu. Kenapa, kamu tidak menyambut kedatanganku? James Gu mengeluarkan senyum di wajahnya, tetapi matanya langsung tertuju ke arah dalam. Amandamu mulai bergeser ke samping, mempersilahkan James Gu masuk, tentu saja aku menyambut kedatanganmu, cepat masuk. Setelah James Gu masuk, Amandamu mengetahui bahwa dia membeli sekotak mainan lain. Kamu cukup datang saja, jangan terlalu sungkan, Joanna sudah punya banyak mainan. Ada terlalu banyak mainan, Joanna mau tidak bisa memainkan semuanya, sia-sia jika dibiarkan begitu saja. James Gu menggelengkan kepalanya, membohongi Amandamu dengan serius, kamu tidak mengerti, mainan baru bisa membawa kebahagiaan baru. Bagi Presiden Gu, wanita baru dapat membawa kebahagiaan baru, benarkan? Lucy Sen keluar dan mengejeknya ketika dia tahu bahwa James Gu telah datang. Amandamu selama ini pindah rumah, jadi tidak memperhatikan berita online. Mendengar kata-kata Lucy Sen, berita skandal apa yang terjadi pada James Gu. Lucy, mengapa kamu berkata seperti itu? James Gu sedikit mengangkat kepalanya, dengan sedikit nada marah. Memang benar apa yang aku katakan. Lucy Sen mendengus dan berbalik untuk duduk di sofa. Ada seorang anak kecil, dan dia tidak ingin berbicara lebih banyak, agar tidak bertengkar dengan James Gu. Mengetahui pikiran Lucy Sen, Amandamu membawa James Gu untuk menemui Joanna Mo, kamu bermain dengan Joanna sebentar, aku meminta Lucy untuk membantuku di dapur. Dia takut mereka akan bertengkar jika mereka bersama di sini, jadi dia lebih baik memisahkan mereka. Amandamu menarik Lucy Sen ke dapur, dia bertanya pada Lucy Sen, apa yang terjadi pada James? Tidak ada. Meskipun Lucy Sen tidak ingin mengatakannya, tapi Amandamu tidak tahan untuk bertanya lagi. Anjing tidak bisa mengubah apa-apa, para pendatang baru yang cantik dari media Sengding datang satu demi satu, dia ingin berganti satu hari dengan satu wanita. Lucy Sen membantu Amandamu untuk memilih sayur, dan kemudian dia meremas sayur dengan tangannya. Amandamu sebelumnya juga bisa menasehati Lucy Sen untuk memberi pencerahan padanya. Namun, sekarang perasaannya sendiri berakhir dengan kegagalan, dia merasa tidak memiliki posisi dan tidak memenuhi syarat untuk menasehatinya. Lagi pula kamu sudah mengetahuinya dengan jelas, lebih diselesaikan jika ada masalah, jika sudah tidak ada perasaan, lebih baik sejak awal sudah menjelaskannya. Begitu mendengarkan kata-kata Amandamu, Lucy Sen sedikit terkejut, Amanda, mengapa sekarang aku merasa kamu begitu negatif? Tidak, aku hanya melihatnya saja, Amandamu tersenyum dan berbalik untuk mulai memasak. Tak lama, Eriko Xie juga datang. James Gu tidak menyangka bahwa Amandamu bahkan mengundang Eriko Xie untuk makan malam di rumahnya. Dalam kesannya, Amandamu sangat jelas tentang jarak antara kerabat dan klien. Jika hubungan teman biasa, maka dia tidak akan mengundangnya untuk makan malam di rumah. Tapi sekarang, Amandamu mengundang Eriko Xie untuk makan malam di rumah. Pikiran Eriko Xie tentang Amandamu sangat jelas, yang dapat dilihat dengan seorang diri. Apakah Amandamu berniat untuk? James Gu sedikit mengernyitkan dahi, dengan mata tertunduk, ia pun tidak mengatakan sepatah kata. Suasana makan malam kali ini sedikit tertekan. Setelah makan, Lucy Sen dan James Gu saling bertengkar. Amandamu tersenyum, mengemasi peralatan makan dan membawa kembali ke dapur. Dia baru saja kembali ke dapur dengan setumpuk mangkuk, dan mendengar sesuatu bergerak di belakangnya. Ketika melihat ke belakang, ia melihat Eriko Xie datang membawa nampan. Eriko Xie belum pernah melakukan hal itu sejak dia kecil, alisnya kencang dan ekspresinya canggung. Letakkan saja, biarkan aku yang mengemasinya sendiri. Amandamu dengan cepat berjalan mendekat dan mengambilnya. Eriko Xie pun menuruti kata-katanya, kamu sudah memasak, lalu mengemasi semua ini, bukankah sangat melelahkan? Amandamu sedikit terkejut, Eriko Xie adalah orang yang sangat tulus, dia tidak melakukan ini untuk menyenangkannya, tapi hanya untuk membantunya dengan niat tulus. Kamu bertiup perhatian, tidak heran wanita-wanita itu tidak bisa melupakan kamu. Amandamu memandangnya sambil tersenyum, nada bicaranya terdengar mengejek.
Eriko Xie terbatuk dengan tidak nyaman, aku tidak akan membicarakan masa lalu. Baiklah, Amandamu membalasnya. James Gu tiba-tiba berjalan ke pintu dapur, Tuan Xie, kapan kamu akan pergi, apakah aku bisa menumpang denganmu? Amandamu memandang James Gu dengan wajah tertegun, bukankah kamu datang dengan mengendarai mobil? Ya, asisten yang mengantarku, dia tampak sedang terburu-buru, jadi aku membiarkan dia pergi. Kata-kata James Gu tampaknya tidak biasa. Eriko Xie meliriknya, dan samar-samar mengerti sesuatu yang tersembunyi. Dia tersenyum sejenak, dan nada bicaranya agak lucu, tapi aku tinggal di kawasan ini, jadi aku terpaksa tidak bisa menumpangi Tuan Gu untuk pulang, kalau tidak, bagaimana aku akan meminjamkanmu mobil? James Gu terkejut. Eriko Xie tinggal di kawasan tempat tinggal ini. Amandamu bisa pindah ke kawasan tempat tinggal ini, bukan karena Eriko Xie, kan? Amandamu menoleh dan berkata kepada Eriko Xie, dia tidak tahu kamu tinggal di sini. James Gu memandang kedua orang itu berbicara dan tertawa, bergaul dengan harmonis, dan semakin menegaskan dugaan di hatinya. Gugatan hak asuh sudah diputuskan, dan Ricky Mo juga mengumumkan berita pernikahannya, wajar bagi Amandamu untuk memulai hidup baru. Namun, James Gu merasa ada sesuatu yang janggal. Dia menarik napas dalam-dalam, dan nadanya agak kesal, kalau begitu aku akan pulang dulu. Aku akan mengantarmu keluar, Amandamu berkata sambil mengelap tangannya. Di luar langit sudah sangat gelap, kamu tidak perlu mengantarku, atau Tuan Xie yang akan mengantarku. James Gu memandang Eriko Xie dan tersenyum sangat resmi. Eriko Xie tidak menolak, tentu saja boleh. Setelah kedua pria itu pergi, Amandamu bertanya kepada Lucy Sen dengan ragu, James tidak membawa mobil. Siapa yang tahu dia? Lucy Sen dengan malas menggelengkan kepalanya. James Gu dan Eriko Xie berdiri berdampingan di lift, menatap langsung ke depan dan menghadap pintu lift. Melihat angka lantai lift secara bertahap semakin kecil, James Gu perlahan berkata, kapan Tuan Xie akan kembali ke kota M? Eriko Xie dengan tegas berkata, kota J sangat bagus, rumah leluhur keluarga Xie kami juga ada di sini, kota ini memiliki sumber daya alam yang baik, aku memiliki rencana jangka panjang untuk menetap. James Gu bahkan lebih tertekan ketika mendengar bahwa Eriko Xie memiliki rencana untuk menetap lama di sini. Dia juga tidak ingin berbicara dengan Eriko Xie lagi. Keduanya keluar dari lift, berjalan keluar dari gedung, dan berjalan ke arah yang berlawanan. James Gu meninggalkan kawasan itu dan kembali ke mobil, masih agak tertekan setelah memikirkannya, jadi dia menelepon Ricky Mo. Sejak terakhir kali Ricky Mo melindungi Magisu di restoran, keduanya belum saling menghubungi. Begitu telepon terhubung, James Gu merasa bahwa dia benar-benar murahan. Ricky Mo sangat jahat demi cinta butanya terhadap Magisu. Jadi, mengapa dia harus mempedulikannya? Tapi persahabatan bertahun-tahun tidak hanya rusak begitu saja. Ketika James Gu berpikir kacau seperti itu, panggilan telepon pun diangkat. James Gu menunggu Ricky Mo berbicara, dan berkata dengan galak, ada masalah besar yang harus aku sampaikan kepadamu. Jika kamu ingin tahu, besok datanglah ke media Sengding untuk menemukanku. Ketika dia selesai berbicara, dia pun ingin menutup panggilan telepon tersebut, dia ingin membuat dirinya tampak memiliki tekad dan sedikit tegas. Tanpa diduga, Ricky Mo di ujung telepon tiba-tiba berkata, aku malam ini punya waktu luang. 787 menghadiri pernikahan mantan suami. Di sebuah ruangan di dalam Jade Imperial. James Gu dan Ricky Mo duduk berhadap-hadapan, dan tekanan udara di dalam ruangan tersebut sedikit dingin. James Gu menyalakan korek api di tangannya, dan akhirnya melemparkannya dengan pelan di atas meja. Banyak orang lain yang berkata bahwa setiap orang terlihat bahagia saat akan menyambut hari bahagia, mengapa aku lihat kamu sama sekali tidak bahagia? Dibandingkan dengannya, dia pasti lebih baik daripada Ricky Mo, dan lebih baik mengambil inisiatif untuk mulai menyerang. Nada bicara Ricky Mo sangat lemah, aku sedikit lelah. Lelah. Tapi kata ini, James Gu hanya berani menggumamkan di hatinya. Dia mengambil gelas di depannya dan meneguk anggur sebelum berkata, kamu ternyata juga tahu lelah. Katakan yang kamu ingin katakan, jangan banyak omong kosong. Ricky Mo juga meneguk anggur lagi,
terlihat sangat kesal. James Gu tampak marah dengan sikapnya seperti ini. Tampaknya aku benar-benar membuang waktu untuk mengurusi masalah orang lain. James Gu memandang Ricky Mo dengan tatapan mengejek, ya, kamu akan segera menikah dengan Magi. Amanda juga berencana untuk memulai hubungan dengan seseorang lagi. Kalian sangat bagus berpisah seperti ini, tapi aku harus mengurusi masalah kalian. Saat dia berkata, dirinya pun kemudian meneguk anggur. Kemarahan yang tak terkatakan. Dia pernah berpikir bahwa berdasarkan pemahamannya tentang Ricky Mo, jika dia sudah memilih seseorang, maka dia akan bersama dengan orang tersebut selamanya. Tapi dia tidak menyangka, Ricky Mo dan Amanda Mu telah mengalami begitu banyak hal, dan mereka akhirnya akan berpisah. Tampaknya benar-benar tidak ada perasaan di dunia ini yang tidak akan hancur, dan tidak ada yang tidak dapat dipisahkan dari siapapun. Setelah bertahun-tahun, nasib dia dan Lucy Sen tidak jelas, meskipun mereka tidak bisa selalu bersama, tapi mereka juga belum bersama dengan orang lain. Dia merasa bahwa selama tidak ada orang lain, mereka akan tetap bersama. Namun baru-baru ini, ia mulai merasakan perasaan krisis. Perasaan telah berubah begitu besar sehingga tidak ada yang bisa memprediksi. Mata Ricky Mo sedikit berkedip, ekspresi wajahnya juga sedikit lebih suram dari sebelumnya, tapi dia masih tidak mengatakan apa-apa. James Gu tidak bisa mengatakan apakah dia marah atau merasakan emosi lain saat ini, sama seperti dia berjuang melawan dirinya sendiri. Semakin berpikir semakin membuat James Gu jengkel. Akhirnya dia minum segelas demi segelas. Ketika dia setengah mabuk, James Gu mendengar Ricky Mo bertanya kepadanya, apakah Amanda dan Eriko sudah bersama? Belum. James Gu menggelengkan kepalanya, mengambil gelas itu dan menggoyangkannya. Ia menemukan bahwa tidak ada anggur di dalam gelas, dan berkata kepadanya sambil menuangkan ke gelas dirinya, namun hubungan mereka begitu cepat, mereka berdua tinggal di kawasan tempat tinggal yang sama, mungkin tidak lama lagi mereka akan tinggal bersama. James Gu lanjut minum setelah bergumam sendiri. Ketika James Gu sadar, dia linglung seketika. Ia pun menemukan bahwa dia masih berada di ruang Jade Imperial hingga tertidur. Dia bangkit dari sofa dan mendapati dirinya seorang diri di dalam ruangan tersebut. Dia juga tidak tahu kapan Ricky Mo pergi. Dia pun menggerutu dengan suara yang pelan, dan kemudian berjalan keluar dengan membawa jaketnya, dan tidak begitu ingat apa yang dia katakan kepada Ricky Mo. Setelah keluar dari ruangan tersebut, dia menelepon Ricky Mo sambil berjalan ke depan. Telepon berdering lama sebelum akhirnya diangkat, kapan kamu pergi? Apakah kamu benar-benar ingin memutus hubungan denganku? Membiarkan aku mabuk dan berbaring tidur di dalam ruangan seorang diri. James Gu menggerutu, dan kadang-kadang mendengar suara membalikkan dokumen dari Ricky Mo. Saat sedang bertelepon dengannya, Ricky Mo masih melihat-lihat dokumen. Saat kemarahan James Gu hendak meledak, Ricky Mo berkata dengan tergesa-gesa, undangan sudah dikirimkan untukmu. Undangan pernikahanmu. James Gu mendengus setelah berbicara, dan kemudian berteriak ke telepon, aku tidak akan pergi. Bip. Yang menanggapi James Gu adalah nada sibuk ketika telepon ditutup. James Gu. Dalam sekejap mata, waktu pun tiba di bulan Juni. Selama periode ini, selain menjemput Joanna Mo, Amanda Mu hanya berdiam di dalam rumah. Dia tidak ingin keluar, dan juga tidak ada hal yang harus dilakukan di luar rumah. Joanna Mo pernah bertanya kapan Ricky Mo akan datang menemuinya. Amanda Mo hanya bisa mengusap kepalanya dan berkata, dia akan datang ketika dia tidak sibuk. Joanna Mo adalah anak yang peka, dia mungkin memahami kata-kata Amanda Mo, dan setelah itu dia tidak pernah bertanya lagi. Pada pagi hari, Amanda Mu kembali setelah mengantar Joanna Mo ke sekolah, lalu dia bertemu dengan Lucy Sen di kawasan tempat tinggalnya. Lucy Sen terlatih-tatih ke arahnya, Amanda, ada satu hal yang harus aku katakan kepadamu. Sesuatu hal apa itu? Amanda Mu bertanya. Lucy Sen berkata dengan misterius, kita bicarakan di rumahmu saja. Mereka pun tiba di rumah, saat Amanda Mu hendak pergi menuangkan air ke Lucy Sen, tetapi tiba-tiba dia ditarik oleh Lucy Sen, jangan menuangkan air dulu, aku ingin mengatakan sesuatu yang aneh padamu. Amanda Mu menatapnya dengan curiga, menunggu Lucy Sen untuk lanjut berbicara. Lucy Sen tidak berbicara,
ia menundukkan kepalanya dan memasukkan tangan ke dalam tas sejenak, dan akhirnya mengeluarkan undangan untuknya. Amanda Mu mengambilnya, dan dua nama yang mencolok, Magi Su, dan Ricky Mo, masuk ke matanya seperti ini. Amanda Mu sedikit menundukkan matanya dan menatap undangan itu selama beberapa detik, lalu bertanya dengan sedikit terkejut, mengapa kamu juga menerima undangan itu? Lucy Sen memandang Amanda Mu, ia mendapati bahwa dia tidak ada yang berbeda dalam ekspresinya, dia pun merasa sedikit lega. Kemudian dia melanjutkan, aku juga tidak tahu mengapa aku dikirimi undangan. Cukup beralasan, dia dan Ricky Mo sebenarnya tidak terlalu memiliki hubungan yang dekat, dia bisa mengenal Ricky Mo juga karena Amanda Mu dan James Gu. Amanda Mu sekarang benar-benar berpisah dari Ricky Mo, meskipun Ricky Mo ingin memberi undangan kepada James Gu, cukup langsung diberikan kepada James Gu. Lucy Sen tidak tahu mengapa Ricky Mo berpikir untuk mengirim undangan untuknya, dan kemudian teringat sikap biasa Ricky Mo, dia merasa sedikit bingung dan segera mendatangi Amanda Mu. Amanda Mu merenung sejenak dan berkata, mungkin Ricky ingin menggelar pesta yang besar, jadi begitu teringat siapapun, dia langsung mengirimi undangan tersebut. Lucy Sen awalnya berpikir bahwa Amanda Mu mungkin mengenal Ricky Mo lebih baik, jadi dia datang untuk bertanya padanya. Setelah mendengarkan pernyataan Amanda Mu, Lucy Sen juga merasa sedikit masuk akal. Aku akan pergi ke pernikahannya jika aku sudah gila, laki-laki bajingan. Lucy Sen melemparkan kartu undangan ke samping, dia sangat benci hingga berdiri di atasnya dan menginjaknya. Amanda Mu mengambil undangan itu kembali dan berkata dengan lembut, karena dia ingin mengundangmu datang, lalu mengapa kamu tidak pergi? Aku ingin pergi, tapi aku tidak punya undangan. Mata Lucy Sen melebar, dia tidak bisa mempercayai apa yang dia dengar, apakah kamu akan pergi ke pernikahan Ricky Mo? Bukan hak yang aneh jika menghadiri pernikahan mantan suaminya, tetapi Amanda Mu dan Ricky Mo berpisah dengan cara yang buruk. Amanda, apakah kamu kesal dengan? Lucy Sen menelan kata-kata berikutnya. Dia berpikir sangat aneh ketika sebelumnya Amanda Mu meminta turun begitu cepat. Amanda Mu tersenyum kecil dan berkata, bukan seperti yang kamu pikirkan, aku hanya ingin pergi. Setelah Lucy Sen pergi, Amanda Mu mengambil USB dan keluar dari kamar. Dia pergi ke kafe internet yang terdapat banyak gelandangan, ia memberi uang sebesar 1 juta untuk tiap anak, dan meminjami laptop untuk mengirim email ke beberapa media terkenal. Setelah melakukan ini, dia pergi dengan tenang, seolah tidak pernah muncul. 788 menghancurkan acara pernikahan. Beberapa hari sebelum pernikahan Ricky Mo, selama media di kota J dapat menyebutkan nama mereka, semua berita dan pengumuman dikeluarkan. Di kota J, siapapun tidak ada yang tidak tahu, Ricky Mo akan menikah. Dan mengemasi seluruh jade imperial, untuk mengadakan pernikahan yang luar biasa. Amanda Mu setiap hari menjemput Joanna Mo tepat waktu, seolah tidak terjadi apa-apa. Tampaknya tidak ada yang berpengaruh pada dirinya. Sampai malam sebelum pernikahan Ricky Mo, Amanda Mu mengalami sedikit insomnia. Dini hari pada keesokan harinya, dia memasak sarapan untuk Joanna Mo dan mengantarnya ke taman kanak-kanak. Setelah itu, dia kembali ke rumah, mulai merias wajah dan mengganti pakaian. Seolah-olah dirinya yang menikah. Pukul 10.30, Lucy Sen datang untuk menemuinya. Amanda Mu membuka pintu, Lucy Sen membeku sesaat ketika dia melihatnya, memandang bola-balik ke arah Amanda Mu, seolah-olah dia melihat Amanda Mu untuk pertama kalinya. Amanda, aku sudah mengenalmu selama bertahun-tahun, dan aku melihatmu berdandan dengan teliti untuk pertama kalinya. Lucy Sen menggelengkan kepalanya sambil menatapnya, dan berkata, aku merasa tidak pantas ketika aku berjalan di sampingmu. Amanda Mu memiliki dasar yang sangat baik, sebelumnya dia biasanya berdandan untuk acara-acara dan jamuan makan, tetapi dia tidak akan berdandan begitu teliti seperti ini. Tapi kali ini, Amanda Mu berdandan dengan ekstra teliti. Amanda Mu merapikan rambutnya dan tersenyum, jika kamu berkata seperti itu, aku pun tidak akan khawatir. Lucy Sen tercekik dan bereaksi seketika, apakah kamu akan menghancurkan acara pernikahan hari ini? Tentu saja tidak, siapa Ricky? Mengapa aku begitu berani menghancurkan acara pernikahannya? Apakah kamu pikir aku hidup dengan kebencian?
Amanda Mu berbalik ke kamar, lalu mengambil cermin dan melihatnya. Setelah memastikan riasan wajahnya sempurna, dia pun mengambil tasnya dan berkata pada Lucy Sen, "Ayo, kita berangkat sekarang." Lucy Sen masih sedikit tercengang. Meskipun Amanda Mu berkata demikian, dia selalu merasa Amanda Mu akan menghancurkan acara pesta tersebut. Pernikahan Ricky Mo hari ini mungkin tidak terlalu damai. Keduanya dengan cepat tiba di Jade Imperial. Depan pintu sudah penuh dengan mobil, mobil-mobil tersebut butuh waktu lama untuk menemukan tempat parkir. Banyak pejalan kaki di depan pintu Jade Imperial, semua orang datang untuk menghadiri pernikahan Ricky Mo. Amanda Mu dan Lucy Sen masing-masing membuka pintu dari kedua sisi mobil. Lucy Sen adalah seorang aktor dengan penampilan dan aura yang luar biasa, Amanda Mu juga memiliki dasar yang baik. Setelah berdandan, dia juga cantik dan mempesona. Keduanya berjalan bersama, menarik perhatian orang lain. "Kenapa tiba-tiba aku merasa hari ini adalah acara pernikahanmu?" Lucy Sen merapikan rambutnya, ia menoleh dan berbisik pada Amanda Mu. "Jangan berkata seperti itu, aku tidak berani menyinggung Ricky." Amanda Mu tersenyum, tetapi ekspresi wajahnya dingin. Lucy Sen tiba-tiba bingung melihat Amanda Mu seperti ini. Dia mengulurkan tangan dan mengusap lengannya sendiri, "Amanda, apa yang sebenarnya akan kamu lakukan hari ini?" Amanda Mu berhenti dan berbalik di tempat yang sama, "Aku hari ini sudah membawa dompet dan ponselku, apalagi yang bisa aku lakukan selain makan. Jangan khawatir jika aku akan membawa bom untuk meledakkan Jade Imperial. Aku tidak sedang bercanda denganmu." Wajah Lucy Sen sedikit suram. Amanda Mu memegang lengan Lucy Sen, "Jangan khawatir, meskipun hari ini pernikahan Ricky Mo hancur, itu berarti orang lain yang menghancurkannya, bukan aku." Lucy Sen mengerti arti mendalam dari kata-kata Amanda Mu, "Apakah kamu?" Hush! Amanda Mu membuat gerakan diam. Lucy Sen segera tutup mulut dan tidak berani berbicara lagi. Tapi dia tampak sedikit bingung dan terlihat sangat gelisah. Amanda Mu memegang lengannya dan mendukungnya dengan sedikit tenaga, "Lihat jalan dengan hati-hati, kakimu harus berjalan lebih lambat." Hingga memasuki tempat acara pernikahan digelar, wajah Lucy Sen masih tampak tidak nyaman. Setelah mereka memilih meja tanpa ada seorang pun yang duduk, Lucy Sen berkata dengan khawatir, "Amanda, kamu tidak perlu melakukan ini, kita benar-benar tidak mampu berurusan dengan Ricky." Amanda Mu berkata dengan tenang, "Jangan takut." Lucy Sen masih ingin mengatakan sesuatu, namun seseorang datang ke meja mereka dan duduk, sehingga membuat Lucy Sen menelan kata-kata itu kembali. Begitu mendongak, ternyata orang yang datang adalah James Gu. "Lucy, kebetulan sekali, Begitu James Gu melihat bahwa orang yang duduk di sebelah Lucy Sen adalah Amanda Mu, dia pun seketika terpana. "Kamu, Amanda kamu." Dia menunjuk ke arah Amanda Mu, seketika tak bisa berkata apa-apa. "Aku pergi mengikuti Lucy." Amanda Mu menuangkan segelas air ke gelas James Gu sambil tersenyum. James Gu minum air yang diberikan Amanda Mu dalam satu tegukan. Dia memandang Lucy Sen dan Amanda Mu lagi, "Kalian." Lucy Sen kesal dan tidak punya energi untuk berurusan dengan James Gu. Dia mengambil gelasnya dan menuangkan segelas air tersebut, "Minumlah, jangan banyak bicara." James Gu terpaksa minum segelas air lagi. Tidak lama kemudian, dan sekelompok orang datang lagi. Amanda Mu mendongak, ia pun terkejut. "Amanda, kamu juga datang." Fernandi Mu pergi ke meja Amanda Mu dan duduk tegak. Mata Fernandi Mu tertuju pada Lucy Sen yang berada di sebelah Amanda Mu. Setelah melihat wajah Lucy Sen, matanya berbinar, "Kamu adalah..." James Gu menyela kata-katanya, sedikit menghalangi pandangannya, dan bertanya pada Fernandi Mu, "Aku baru pertama kali melihatmu, dari keluarga mana?" Ketika Fernandi Mu kembali ke Cina, pamor keluargamu sudah menurun. James Gu pada tingkat ini pada dasarnya sudah tidak terjangkau dengan keluarganya tersebut. James Gu tidak mengenal Fernandi Mu, tetapi Fernandi Mu mengenalnya. "Direktur Gu, aku adalah Fernandi Mu." Fernandi Mu tahu bahwa James Gu adalah direktur media Sengding, dan nada bicaranya seketika terdengar sangat hati-hati dan penuh hormat. James Gu tahu bahwa nama marganya adalah Mu, dan ketika Fernandi Mu datang, dia menyapa Amanda Mu dan segera mengerti siapa orang ini.
Ternyata dia adalah kakak Amandamu. James Gu menjawab dengan dingin, iya. Lalu dia mengambil tisu dan langsung mencondongkan tubuh di depan Lucy Sen. Panas, kan? Aku akan menyeka keringatmu. Setelah berkata, dia menyeka dahi Lucy Sen 2 kali dengan tisu. Lucy Sen menepuk-nepuk tangannya, lalu membisikkan telinganya dengan kata-kata geram, kamu menghapus riasan di wajahku, jika kamu menyentuhku lagi, aku akan membunuhmu. Ekspresi wajah James Gu membeku, lalu kembali normal, ia tersenyum dan menarik tubuhnya, lalu menoleh dan berkata pada Fernandimu, kamu juga menerima undangan. Fernandimu baru saja memiliki pandangan terhadap keintiman antara James Gu dan Lucy Sen, maksud James Gu sangat jelas, hubungannya dengan Lucy Sen tidak biasa. Fernandimu adalah orang yang tahu diri, mengetahui bahwa dia tidak akan mampu berurusan dengan James Gu, jadi dia tidak sering melihat Lucy Sen lagi. Fernandimu mengangguk, iya, aku baru saja menerimanya beberapa hari yang lalu. Amandamu dan Lucy Sen saling melirik. Lucy Sen merasa bahwa bukan hanya Amandamu yang gila, tetapi Rikimu juga gila, ia bahkan mengirim undangan untuk keluargamu. Setelah semua tamu hampir datang, MC di panggung mulai berbicara. Selamat datang di tempat pernikahan Tuan Rikimo dan Nona Magisu. Pernikahan akan segera dimulai, dan mata semua orang beralih ke panggung. 789 tidak layak melahirkan anakku. Meja tempat Amandamu dan Lucy Sen duduk jauh dari panggung. Amandamu memalingkan muka dari jauh, dia juga tidak melihat dengan jelas wajah Rikimo dan Magisu, lalu dia mengambil kembali pandangan matanya. Pelayan datang untuk menuangkan anggur, Amandamu hanya mau minum segelas jus, ia menutup mulutnya dengan cemberut, mengeluarkan ponselnya dan berselancar di dunia maya hingga bosan. Pada saat ini, seseorang datang ke meja mereka dan duduk. Amandamu mendongak dan menatap wajah Kenzo Lee. Amandamu memegang gelas itu sedikit erat, dia meletakkan gelas itu kembali, dan menatap Kenzo Lee tanpa sepatah kata pun. Amanda, menurutku gaun pernikahan pengantin wanita. Begitu Lucy Sen ingin menoleh berbicara dengan Amandamu, ia melihat Kenzo Lee di sepanjang pandangan ke arah Amandamu. Jangan katakan padaku, bahwa Ricky juga mengirimimu undangan. Amandamu menyipitkan matanya dan memandang Kenzo Lee. Kenzo Lee tidak menjawab malah balik pertanyaan, dia tidak mengirimkannya kepadamu. Ini berarti bahwa Rikimo memang mengirim undangan ke Kenzo Lee. Ekspresi wajah Amandamu tampak tertegun dan menatap Kenzo Lee dengan curiga. Kenzo Lee langsung mengeluarkan undangan tersebut dan menunjukkannya kepada Amandamu. Amandamu melirik sekilas, dan kemudian mengambil kembali pandangannya. Pesta pernikahan berjalan dengan lancar. Tepat sebelum pernikahan itu hampir sempurna, layar besar dengan latar belakang di samping tiba-tiba menjadi gelap. Muncul masalah seperti itu yang merupakan kekacauan dalam sesaat. Tidak butuh waktu lama layar besar itu untuk menyala lagi, tetapi bukannya muncul latar, malah berubah menjadi sebuah gambar. Kamu mau 2 atau 3? Bagaimana 2 orang bisa begitu memuaskan dirimu? Jika kamu seorang pria, kamu harusnya bisa melakukannya dengan 3 orang. Ah, kamu. Kata-kata cabul itu tidak pantas didengar dan gambarnya bahkan tidak senonoh. Suasana pesta pernikahan tersebut tiba-tiba menjadi bising. Wanita itu tampaknya adalah pengantin wanita. Astaga, bukankah Magi adalah putri dari keluarga kaya raya? Ternyata seperti ini. Siapa yang merilis ini? Tidak mungkin. Bisakah pernikahan ini dilanjutkan? Lucy Sen yang berada di samping melirik dan segera memalingkan kepalanya dan menarik pandangan matanya. Sejak awal aku sudah tahu bahwa Magi bukanlah orang yang baik, tak disangka ternyata kehidupan pribadinya sangat kacau. Setelah Lucy Sen selesai berkata, ia memperhatikan bahwa tidak ada ekspresi terkejut di wajah Amandamu. Ekspresi Lucy Sen tampak datar, ia meneguk jus di depannya. Amanda, kamu. Sebelumnya Lucy Sen sudah tahu bahwa Amandamu mungkin akan melakukan sesuatu, tetapi tak disangka ternyata rencana besar seperti ini. Amandamu memandang ke arah Lucy Sen dan berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh 2 orang, bukan aku baru saja mengirim file ini ke media, ada seseorang yang meminta media untuk membeli materi video ini. Lucy Sen menepuk-nepuk dadanya sendiri dan bertanya dengan panik,
dari mana kamu mendapatkan video ini, apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Meskipun pada awalnya Lucy Sen merasa sedikit jengkel, tapi sekarang, dia mulai khawatir dengan Amandamu. Seseorang seperti Ricky Mo, tentu saja akan merasa sangat malu karena video tidak senonoh pengantin wanita pada hari pernikahan. Dia tidak akan pernah membiarkan orang yang mengeluarkan video tersebut. Lucy Sen menatap Ken Zhou yang duduk berseberangan, dia curiga bahwa Ken Zhou yang melakukannya. Selain Ken Zhou, seseorang yang bermusuhan dengan Ricky Mo dan berani melakukannya, ia tidak terpikirkan nama orang lain. Ketika dia memperhatikan Ken Zhou juga memperhatikannya. Meskipun Ken Zhou bersembunyi dengan sangat baik, Amandamu masih teliti dan melihat sedikit kejutan di mata Ken Zhou. Apakah Ken Zhou akan terkejut? Ini menunjukkan bahwa video di layar lebar ini tidak dibuat oleh Ken Zhou. Amandamu berbalik dan melihat ke arah panggung. Magisu dan Ricky Mo tidak lagi di atas panggung, dan para tamu di bawah sudah mulai keluar. Jika hal seperti ini terjadi, pernikahan pasti tidak akan diadakan. Di ruang pengantin wanita di belakang ruang perjamuan. Magisu gemetaran dan dibantu duduk di sofa, bibirnya bergetar tanpa henti, mengatakan suku kata yang tidak lengkap. Kemudian, pintu dibuka lagi dari luar. Orang yang datang adalah Ricky Mo. Pin pengantin pria di tubuhnya hilang, alisnya tampak ganas, acuh tak acuh dan menjaga jarak, dia tampak sangat tidak bahagia. Ricky, dengarkan penjelasanku. Magisu menghabiskan banyak energi sebelum dia menekan rasa takut dan putus asa di dalam hatinya untuk mengatakan ini. Jelaskan apa? Ricky Mo duduk di seberangnya dengan nada suara seperti biasa. Melihat bahwa Ricky Mo mau mendengarkan penjelasannya, Magisu pun yakin, dan perlahan mulai tenang, dia menoleh memandang orang lain di ruangan itu dan berkata, kalian semua pergi dulu. Tidak perlu. Ricky Mo mengangkat tangannya, menunjukkan bahwa para pelayan yang menunggu tidak perlu keluar. Kamu, Magisu awalnya mengira Ricky Mo mau mendengarkan penjelasannya, tetapi reaksinya membuatnya semakin bingung. Setelah Ricky Mo mengulurkan tangan dan melepas dasi yang diikat di leher, dia berkata dengan kesal, biarkan semua orang mendengarkan bersama, bagaimana kamu menjelaskan isi video itu denganku. Magisu mulai gemetar lagi, seseorang menjebakku dalam video itu, seseorang pasti telah membuat video ini di belakangku. Aku telah meminta Doni untuk mencari seseorang demi memeriksa video tersebut, mengenai apakah video ini rekaman asli atau gabungan, aku akan segera mengetahuinya. Ricky Mo menatap mata Magisu, namun tidak ada emosi di matanya, aku harap kamu bisa memberikan penjelasan yang lebih meyakinkan. Magisu tahu apa yang telah dilakukan oleh dirinya sendiri. Video itu asli, sesuatu yang benar-benar dilakukannya. Sikap Ricky Mo membuatnya benar-benar kehilangan ketenangannya, ia menangis sambil berkata, Ricky, dengarkan penjelasanku, aku tidak mengerti apa-apa ketika masih muda, kamu juga pernah muda, jika kamu mencintaiku, kamu akan memahami diriku. Memahami dirimu. Ricky Mo mencibir, apakah aku yang membuatmu melakukan hal bodoh dengan pria-pria itu? Bukan seperti itu. Magisu saat ini sudah tidak bisa berpikir lagi, dia tidak tahu apa yang bisa dia katakan. Jejak terakhir kesabaran Ricky Mo telah habis, dan dia tidak ingin melihat wajah Magisu lagi. Dia mengabaikan tangisan Magisu, dia berdiri dan berjalan keluar. Sosoknya yang tinggi dan tegak, terlihat dingin dan tidak simpatik. Magisu tahu bahwa jika dia membiarkan Ricky Mo pergi pada saat ini, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menjadi istri dari direktur perusahaan Mo seumur hidupnya. Dia tidak peduli dengan tingkah lakunya, dia langsung memeluk kaki Ricky Mo, aku mohon padamu, Ricky, kamu harus lihat anak di perutku ini, kamu memaafkan aku, kan? Kedepannya kita akan menjalani kehidupan dengan lebih baik. Ricky Mo acuh tak acuh dengan kata-kata Magisu, ia menendangnya dan mengangkat kakinya, apakah kamu yakin anak di perutmu itu adalah anakku? Magisu terbentur sofa, dia juga tidak peduli dengan rasa sakit, dan seketika merangkak ke arah Ricky Mo, tentu saja ini adalah anakmu. Ada pelayan dan pengawal di dalam ruangan tersebut, mereka semua adalah orang yang dibawa oleh Ricky Mo. Dengan lirikan Ricky Mo, mereka mengerti bahwa mereka harus maju dan menghentikan Magisu yang ingin dekat dengan Ricky Mo. Seorang wanita sepertimu tidak layak melahirkan anakku.
Ricky Mo menjatuhkan kalimat itu dengan nada suara yang suram, lalu pergi. 790 bukankah kamu sudah melakukannya? Pengantin laki-laki dan pengantin perempuan sudah pergi, akhirnya Donnie datang untuk memimpin acara. Donnie memiliki pengalaman dalam menangani keadaan darurat seperti ini, ketika hal yang memalukan seperti itu terjadi, semuanya sudah diatur dengan tenang. Semua orang di meja lainnya berbisik-bisik. Hanya orang-orang meja Amanda Mu yang sangat diam, mereka masing-masing memiliki keprihatinan sendiri. Lucy Sen makan dengan lambat, jika kenyang, ia ingin bertanya pada Amanda Mu, tetapi karena tidak baik berbicara dalam kesempatan itu, ia hanya bisa makan dengan serius. Meskipun acara hari ini terjadi seperti ini, tidak ada yang berani pergi dulu karena tuan rumah acara ini adalah Ricky Mo. Setelah beberapa saat, Lucy Sen benar-benar tidak bisa makan, ia berbisik dengan Amanda Mu, berkata, bagaimana kalau kita pergi? Amanda Mu mengangguk, mengambil tas dan berjalan keluar. Mereka adalah orang pertama yang pergi duluan. Ketika Amanda Mu dan Lucy Sen pergi, James Gu otomatis mengikuti mereka. Fernandi Mu dan Kenzo Li lebih tidak bisa berkata apa-apa, mereka juga bangkit dan pergi. Begitu dia keluar, Lucy Sen tidak sabar untuk bertanya pada Amanda Mu, di mana kamu mendapatkan video ini? Video itu aku dapatkan di luar negeri. Amanda Mu menjawab dengan singkat, Lucy Sen tidak puas dengan jawaban tersebut, jelaskan secara rinci. Secara rinci, tidak ada hal yang sulit di dunia ini, hanya takut dengan orang yang tegas. Amanda Mu berkata sambil tersenyum, lalu masuk lift. Lucy Sen juga memasuki lift bersamanya, James Gu muncul dari belakang, tunggu aku. Lucy Sen mengerutkan hidungnya dan menekan tombol untuk menutup pintu lift. Amanda Mu tertawa, ia mengulurkan tangan untuk memegang pergelangan tangannya, menekan tombol untuk membuka pintu lift, dan menunggu James Gu masuk. Setelah James Gu masuk, Amanda Mu mengangkat matanya dan melihat Kenzo Li tidak jauh dari sana. Kali ini gilirannya untuk menekan tombol untuk menutup pintu lift. Untungnya, sebelum Kenzo Li datang, pintu lift sudah menutup dan mulai turun. Ketiganya berdiri di lift dan setelah hening sesaat, James Gu bertanya dengan ragu, Amanda, kamu? Aku memang mendapatkan video itu terlebih dahulu. Amanda Mu tidak menunggu James Gu selesai berbicara dan mengakui secara langsung bahwa dia tahu apa yang akan dia tanyakan. James Gu menarik napas. Mengenal Amanda Mu dalam beberapa tahun terakhir, ia selalu merasa bahwa Amanda Mu sebenarnya adalah orang yang relatif pendiam. Tapi tanpa diduga, dia juga memiliki momen yang kejam. Orang selalu mengatakan bahwa pria dan wanita adalah sama, tetapi pria dan wanita pada dasarnya berbeda. Jika pria yang terpapar dengan video tidak senonoh seperti itu, ia akan dimarahi paling lama hanya untuk sementara waktu. Tetapi jika posisi itu diganti oleh seorang wanita, maka akan dilabeli pelacur cabul yang secara tidak sadar sangat memalukan, dan konsekuensinya akan lebih tragis lagi. James Gu menghela nafas sedikit, apakah kamu sangat membenci Ricky? Lucy Sen memelototinya ketika dia mendengarnya. Aku tidak tahu, lagi pula aku tidak ingin dia menjalani kehidupan yang baik. Apakah itu cinta atau benci tidak lagi penting bagi Amanda Mu, selama bisa membuat Ricky Mo tidak bahagia, maka dia akan bahagia. Amanda Mu kembali bersama Lucy Sen dengan mengemudikan mobil, dan ketika hampir tiba di kawasan tempat tinggalnya, mobil di belakangnya tiba-tiba melaju dan seketika melintasi tengah jalan. Amanda Mu menginjak rem mendadak, tubuhnya condong ke depan, dan karena dia memakai sabuk pengaman, tubuhnya pun mundur ke belakang kembali dengan tiba-tiba. Hampir saja dia akan menabrak mobil itu. Kepala Amanda Mu sedikit pusing, dia berkata dengan tergesa-gesa, Lucy, telepon polisi. Lucy Sen hanya bermain-main dengan telepon genggamnya dan tidak memperhatikan apa yang terjadi, tetapi dia merespon dengan cepat dan segera mengeluarkan ponselnya untuk menelepon polisi. Pintu mobil di tengah jalan dibuka, dan sesosok ramping keluar dari mobil. Lucy Sen menelan ketakutan dan bergumam, ya Tuhan, Ricky. Amanda Mu memegang setir dengan erat dan menyaksikan Ricky Mo berjalan menuju mobil mereka tanpa ekspresi. Lucy Sen melirik Amanda Mu, diam-diam mengirim James Gu posisinya saat ini, dan kemudian mengirim dua kata, cepat datang.
Jika James Gu sekarang berasa di pertengahan jalan untuk pulang, ia seharusnya bisa datang dalam 20 menit. Setelah mengirim pesan WeChat, Lucy Sen berkata kepada Amanda Mu, "Amanda, kamu jangan panik, aku telah mengirim pesan ke James, dia akan segera datang. Meskipun sebentar lagi Ricky akan memukulmu, kita bertiga akan melawan dia, jadi kamu jangan takut." Suasananya sangat tegang, Amanda Mu tidak bisa menahan senyum ketika dia mendengar kata-kata Lucy Sen, Ricky tidak akan main tangan, dia tidak memukul wanita. Meskipun dia benar-benar ingin memukul seorang wanita, dia juga tidak akan melakukannya dengan tangan sendiri. Ricky mau tiba di depan mobil, ia mengulurkan tangan dan mengetuk jendela, turun. Insulasi suara jendela sangat baik, Amanda Mu tidak dapat mendengar suaranya, tetapi dapat dilihat dari bentuk mulutnya bahwa ia mengatakan kata tersebut. Apakah dia harus menuruti kata-katanya untuk turun? Dia pikir dia siapa? Dia tidak akan turun dari mobil. Amanda Mu menatapnya, tidak ada rasa takut di matanya, dan bahkan ada sedikit pancingan emosi. Setelah beberapa detik, Ricky Mo tiba-tiba mengeluarkan pisau. Amanda Mu langsung duduk tegak, ekspresinya semakin dalam. Ricky Mo ingin memotong ban mobilnya. Amanda Mu melihat ke arah depan dan belakang, karena Ricky Mo tadi melintasi depan mobilnya, maka tidak ada mobil yang datang. Mungkinkah polisi tidak bisa datang? Pekerjaan Ricky Mo selalu melakukan sesuatu dengan teliti, selama itu yang dia ingin lakukan, dia pasti bisa melakukannya. Dia juga sudah sangat sabar, jika Amanda Mu tidak turun dari mobil, dia mungkin benar-benar menusuk ban mobil agar dia mau turun. Setelah Amanda Mu mempertimbangkan sejenak, dia memutuskan lebih baik untuk membuka pintu. "Apa yang kamu lakukan?" Lucy Sen menatap Amanda Mu dengan mata melotot, "Kamu jangan turun. Kamu jangan turun." Setelah Amanda Mu menoleh dan berkata seperti itu, dia membuka pintu dan terus mengunci pintu mobil dengan hati-hati, dia takut Lucy Sen akan turun. Ricky Mo mengenakan setelan lurus dengan ekspresi wajah muram. Sebagian besar jasnya memiliki model yang sama, dan Amanda Mu tidak dapat memastikan apakah jas yang ia kenakan adalah yang baru saja ia kenakan di resepsi pernikahan. Seseorang seperti Tuan Mo yang menganggap peraturan lalu lintas bukan apa-apa, bisa mati secara langsung tanpa peduli dengan hidupnya, dan tidak menyakiti orang lain. Amanda Mu kembali menatap Ricky Mo, tatapan matanya dingin dan angkuh, tanpa sedikit pun rasa takut. Ricky Mo tidak terpengaruh oleh kata-katanya, dan bertanya pada dirinya sendiri pertanyaan yang ingin dia tanyakan, apakah kamu yang melakukannya? Aku tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Tuan Mo, kamu bisa mengatakannya lebih jelas. Amanda Mu tentu tahu bahwa Ricky Mo bertanya tentang video di pernikahan tersebut, dia hanya sengaja bertindak bodoh. "Amanda, kamu membuatku sangat malu." Nada bicara Ricky Mo tidak mendesak. "Itu urusanmu. Apakah aku yang membuatmu malu? Mengapa kamu memandang diriku begitu rendah?" Amanda Mu terus bermain permainan kata dengan Ricky Mo, omongannya tidak jelas dan berpura-pura tidak mengerti kata-katanya. Mata Ricky Mo akhirnya memiliki jejak perubahan suasana hati yang jelas, ada sedikit kemarahan dalam nada suaranya, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak akan melakukan sesuatu terhadapmu? Bukankah kamu sudah melakukannya? Amanda Mu mengaitkan sudur bibirnya, tersenyum dingin, dan berkata dengan geram, aku sekarang sangat jijik ketika melihatmu. Melihat wajah Ricky Mo yang berubah tiba-tiba, Amanda Mu merasa sangat senang. Penampilan Ricky Mo yang seperti ini, benar-benar membuatnya senang. Selanjutnya bab 791 dia pasti bisa membalikkan keadaan.